Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar membuat sebuah website LMS atau website pembelajaran seperti ini teman-teman, yang di dalamnya berisi materi dan juga soal latihan dalam bentuk Google Form. Nanti setelah siswa belajar dari slide kemudian menjawab Google Form, ada juga bagian latihan ujiannya seperti ini. Nah, hal yang perlu disiapkan, pertama saya sudah membuat Google Slide. Ada 4 buah materi seperti ini. Saya juga membuat 5 buah Google Form, yang mana kuis untuk tiap materi dan juga ada Google Form untuk latihan ujian. Saya juga sudah menyiapkan beberapa gambar ya untuk konten websitenya. Jika sudah siap bahan-bahannya, kalian bisa ketikkan sites.google.com seperti ini. Dengan sebelumnya pastikan kalian sudah masuk ke akun Gmail kalian melalui Chrome. Dan pastikan kita membuat sites Google atau Google Site di akun Gmail yang sama di mana kita tadi membuat Google Form dan juga Google Slide. Kita akan masuk ke halaman seperti ini. Setelah klik Enter, sites.google.com, ada website yang udah pernah saya buat, ada juga template-template website yang bisa kita gunakan. Tapi kali ini kita akan membangunnya dari nol ya teman-teman. Klik tombol plus ini. Kita tunggu sebentar, dan kita akan dibawa masuk ke halaman editor website seperti ini. Beri nama filenya, misal LMS Biologi, kelas 10. Kita beri nama file agar nanti mudah ketika kita mencarinya. Pada bagian ini juga akan saya ganti tulisannya dengan LMS Biologi. Ganti juga bagian headernya dengan gambar yang relevan dengan website kita. Klik image, kemudian upload. Saya akan memasukkan gambar seperti ini. Jadi lebih nyambung ya dengan materi atau tema websitenya. Setelah itu, kita masuk ke langkah selanjutnya ya teman-teman. Saya akan menambahkan blog. Ini saya klik. Di blog ini saya akan menambahkan gambar dan juga teks. Ini saya ketikkan home, kemudian materi, dan juga ujian. Lalu saya akan mengupload sebuah gambar agar lebih menarik. Gambar home saya tambahkan materi, begitupun juga untuk ujian. Kemudian pada bagian tab halaman ini, saya akan menambahkan tentunya ya halaman materi. Klik down atau enter. Kemudian kita tambahkan halaman latihan ujian atau ujian saja, juga boleh. Selanjutnya pada materi ini nanti niatnya saya akan membuat 4 materi. Jadi kita buat 4 halaman lagi, yaitu materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Bagi teman-teman yang merasa video ini terlalu panjang, bisa dipercepat 1,5 kali atau 2 kali untuk pemutarannya ya, senyamannya saja. Oke, kita kembali ke bagian home. Icon materi ini akan saya tautkan dengan halaman materi. Klik simbol link ini, kemudian pilih halaman materi, klik apply. Untuk bagian home ini tidak usah diapa-apakan teman-teman, biarkan saja. Cukup yang 2 tadi. Bila sudah, saya juga ingin mengedit bagian ini. Tulisan materi 1 sampai 4 akan saya hilangkan saja karena kurang menarik. Arahkan kursor ke bagian kanan. Kalian klik titik 3 lalu pilih hide from navigation. Saya akan sisakan hanya menu home, materi, dan ujian saja. Sedangkan menu materi 1 sampai 4 akan saya sembunyikan seperti ini. Pada bagian insert,
Untuk materi ini, saya akan tambahkan blog yang isinya adalah thumbnail atau tulisan mengenai materi yang bisa dipelajari. Karena ada 4, saya buat 4 blog. Beri keterangan tulisan di sini materi 1 sampai materi 4. Selesai, saya akan lengkapi tulisan materi 1 sampai materi 4-nya jadi seperti ini. Jangan lupa juga tambahkan gambar thumbnail yang relevan dengan keterangan materinya. Dan saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Kalian bisa milih gambar dari PC dengan menguploadnya atau memilih gambar yang sudah ada di drive akun Gmail kalian. Gambarnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menautkan tulisan materi-materi ini dan juga gambar-gambar ini ke halaman tujuannya. Misal tulisan materi 1 ini, kita akan link atau kita akan hubungkan ke halaman materi 1. Klik icon link ini, pilih materi 1. Apply. Lakukan hal yang sama untuk materi 2 sampai materi 4. Setelah tulisan ini selesai kita hubungkan atau kita linkkan, jangan lupa gambarnya juga kita linkkan, gambar materi 1 ke halaman materi 1, gambar materi 2 ke halaman materi 2, dan seterusnya sampai materi 4. Kita sudah selesai menghubungkan gambar dan tulisan ke halaman tujuan masing-masing. Klik tab page ini, masuk ke materi 1. Di sini kita perlu menambahkan konten. Saya akan memasukkan konten slide. Scroll ke bagian bawah, di tab samping kanan ini pilih slide. Karena ini materi 1, kita akan pilih slide materi 1. Klik slide-nya, lalu tekan insert. Tunggu sebentar sampai masuk. Kalau sudah, ukurannya bisa kita sesuaikan. Tinggal tarik ke kanan dan ke bawah sampai ukurannya sesuai menurut teman-teman. Akan saya perbesar seperti ini. Nanti di bagian bawahnya saya akan tambahkan sebuah Google Form. Pilih form ini. Dan pilih kuis materi 1 karena ini materi 1. Tekan tombol insert. Tunggu sebentar. Setelah masuk, kita bisa posisikan di tempat yang menurut kita pas. Saya akan menempatkannya di bagian tengah. Lalu karena ini terlalu panjang akan saya tarik ke atas sampai mepet ke tulisannya. Sedikit lagi, dan sudah. Saya tambahkan juga tulisan di bagian atas slide-nya.
sebuah instruksi sederhana semacam ini. Saya akan bold dan italic, lalu letakkan posisinya di bagian tengah. Berarti halaman materi 1 sudah selesai ya. Kita akan beralih ke halaman materi 2. Langkahnya sama aja. Kita akan tambahkan slide, lalu memilih slide materi kedua. Karena ini halaman materi 2, ukurannya kita sesuaikan. Nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Dikira-kira aja sampai pas ya. Bagian bawahnya jangan lupa ditambahkan Google Form untuk materi 2. Klik kuis materi 2, tekan insert, tunggu sebentar sampai masuk. Lalu posisinya kita ketengahkan, dan bagian yang terlalu memanjang ke bawah ini kita sesuaikan lagi. Dan untuk bagian ujian ini sangat mudah ya, karena hanya upload Google Form. Kita kembali ke home, kita lihat preview website kita ya, atau bentuk jadinya. Ini adalah preview tampilan website kita di PC atau komputer atau di laptop. Sama persis dengan ketika kita mengedit, karena memang kita membuatnya di PC ya teman-teman. Kita klik coba tombol materi, berhasil masuk. Lalu kita klik salah satu materinya, materi 1 misalnya. Kita dibawa ke halaman materi 1. Kalau kita geser ke bagian bawah, akan tampil slide seperti ini. Kita coba baca. Bisa ternyata kita klik navigasinya. Dan di bagian bawah ada Google Form. Setelah siswa mempelajari, mereka bisa ikut kuis. Kalau ini adalah tampilan website kita di iPad atau di tablet. Jujur saja tampilan di tablet jauh lebih menarik ya menurut saya. Bentuknya memanjang ke bawah, tidak menyamping seperti pada tampilan PC. Klik ujian coba. Tampilan Google Form-nya cukup rapi ya kalau menurut saya untuk tampilan tablet. Selanjutnya kita akan coba lihat tampilan di handphone atau di smartphone. Website kita akan tampil seperti ini ya, kalau dibuka dari handphone. Dan ikonnya agak terlalu besar menurut saya, tapi nggak apa-apa deh. Kalau sudah, kita akan publish ya teman-teman. Karena websitenya udah jadi. Tulisan ini akan saya edit sedikit karena terlalu rumit. Kebanyakan tanda strip. Saya bikin simpel aja, LMS Biologi. Kalau udah, klik publish. Dan website kita sudah bisa ditelusuri ya. Ini adalah linknya, link website kita. Kita coba buka tab baru. Kita kopas link tadi di sini. Klik enter. Apakah berhasil masuk website? Dan berhasil ya teman-teman. Sekarang website kita sudah bisa ditelusuri. Kalau teman-teman coba mau mengunjungi website yang saya buat juga bisa. Tapi menurut saya link ini agak kurang menarik karena terlalu panjang. Jadi kita akan custom di bit.ly.com. Kalian browsing aja ke bit.ly.com seperti ini. Kalau udah punya akun tinggal login. Kalau belum tinggal daftar. Kebetulan saya udah punya akun. Login dan kalian akan masuk ke halaman seperti ini. Klik create new. Pilih link. Kopas link Google Site kalian ke bagian ini.
Kita beri judul dulu, LMS Biologi kelas 10. Kita setting linknya, bit.ly garis miring apa gitu, terserah teman-teman. Saya akan bikin LMS Biologi aja. Kalau sudah klik create, dan ini udah jadi linknya, bit.ly garis miring LMS Biologi, kita copy aja. Coba buka tab baru, enter, dan berhasil masuk ke website kita. Jadi nanti yang kita share ke orang-orang adalah link yang sudah kita custom di bit.ly. Oke, cukup mudah ya, memang cukup panjang video ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang setia menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa komen-komen di bawah kalau ada kritik, saran, dan masukan yang membangun. Terima kasih banyak telah menonton video saya.